Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Arti dari pilar itu sendiri adalah penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan. Pilar yang dapat membangun bangunan berdiri tegak dan kokoh. Dalam sistem pendidikan, pilar juga diartikan sebagai penyangga sehingga sebuah sistem pendidikan dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat ditarik kesimpulan pilar pendidikan yaitu sendi pendidikan yang ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bertujuan ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan agar menjadi suatu yang utuh. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro atau Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madaya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan pendidikan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madaya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip ini menjelaskan peran guru dalam membantu dan membimbing siswa. Yang pertama kita lihat Ing Ngarso Sungtulodo, artinya di depan memberi contoh. Seorang guru atau pendidik harus dapat memberi contoh atau panutan yang baik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan tanggung jawab agar bisa ditiru oleh siswa-siswa. Yang kedua kita lihat Ing Mandaya Mangunkorso, artinya di tengah membangun semangat dan keinginan. Guru berada di antara siswa untuk memberikan motivasi, mengembangkan kreativitas, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan dukungan, petunjuk, dan kepercayaan kepada siswa agar mereka bisa tumbuh mandiri dan percaya diri. Ketiga prinsip ini sangat penting dalam pendidikan di Indonesia karena menekankan contoh yang baik, semangat, dan bantuan dalam proses belajar. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital atau misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantoro di era digital. Yang pertama kita lihat Ing Ngarso Sungtulodo. Di depan memberi teladan. Di masa kini yang semakin digital, seorang guru perlu menjadi contoh yang baik dalam menggunakan teknologi dan media sosial dengan cara yang tepat dan bijak. Guru harus menunjukkan sikap etika dalam menggunakan internet, seperti berbicara dengan sopan. Guru harus menghormati hak orang lain atas karya mereka, serta menggunakan internet untuk tujuan yang bermanfaat. Keteladanan ini penting agar siswa memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan mampu memahami dunia digital dengan baik. Yang kedua kita lihat Ing Mandaya Mangunkorso, atau di tengah membangun semangat. Dalam pembelajaran secara daring, guru bertindak sebagai penginspirasi yang membantu menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Guru bisa memanfaatkan video pembelajaran, permainan yang bermanfaat, serta diskusi secara online agar peserta didik lebih tertarik belajar. Kehadiran guru di tengah peserta didik membantu mereka tetap semangat meskipun belajar melalui media digital. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Di zaman digital saat ini, siswa diharapkan bisa lebih mandiri dalam mencari informasi dan belajar sendiri. Guru membantu memberi bantuan, petunjuk, dan pengawasan agar anak bisa belajar sendiri tetapi tetap terarah. Guru juga harus membimbing siswa agar bisa memilih informasi yang benar dan menghindari dampak buruk dari ini. Selain itu kita lihat tantangan penerapan di era digital. Yang pertama itu kurangnya literasi digital. Tidak semua guru atau siswa atau orang tua mampu menggunakan teknologi dengan baik. Hal ini dapat menghambat proses belajar daring. Yang berikut, menurunnya interaksi sosial dan karakter. Pembelajaran secara digital seringkali mengurangi interaksi langsung, sehingga proses pembentukan karakter, disiplin, dan sikap sopan santun menjadi sulit dilakukan. Yang ketiga, pengaruh negatif teknologi. Siswa mudah terkena pengaruh informasi negatif, kecanduan gadget, permainan online, atau media sosial yang bisa mengganggu perilaku dan kemampuan fokus dalam pembelajaran. Yang berikut, peran guru semakin kompleks. Guru tidak hanya memberi materi pembelajaran, tetapi juga harus membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara tepat, memantau cara mereka mengakses informasi di dunia maya, serta membentuk sikap dan karakter mereka dalam kehidupan nyata dan virtual. Yang berikut, keterbatasan sarana dan jaringan internet.
Masih terdapat beberapa daerah yang mengalami hambatan dalam akses internet dan alat digital, sehingga proses belajar secara daring belum dapat berjalan. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar-pilar pendidikan yang dari Ki Hajar Dewantara masih sangat penting dan relevan untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistem pendidikan nasional saat ini, seperti masalah pembentukan karakter, kurangnya kedisiplinan, rendahnya semangat belajar, serta dampak negatif dari penggunaan teknologi. Melalui prinsip Ingarso Sung Tulodo, guru dan orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak didik. Prinsip itu mendorong guru agar bisa menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, serta merangsang semangat dan kreativitas siswa. Sementara itu, Tuturi Handayani membantu murid-murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab dalam belajar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip itu, pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan keterampilan hidup. Oleh karena itu, ajaran Ki Hajar Dewantara bisa menjadi dasar yang penting dalam menyusun pendidikan Indonesia yang berkualitas, manusiawi, dan sesuai dengan tantangan di era digital. Terima kasih.